manajemen. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang segmentation, targeting, dan positioning dengan analisis saya dari perusahaan PT Dharma Yuda Persada Tbk yang bergerak dalam bidang pendidikan. Sebelum saya masuk dalam penjelasan analisis video saya dalam perusahaan PT Dharma Yuda Persada, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang segmentasi. Segmentasi adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Sedangkan positioning merupakan tindakan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan agar menempati suatu posisi yang kompetitif, yang berarti dan berbeda dalam benak pelanggan sasaran. PT Dharma Yuda Persada Tbk merupakan suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pendidikan. Sekolah Dharma Yuda berdiri sejak Januari 2005 dan merupakan sekolah swasta terbaik di Sumatera. Bahkan Dharma Yuda selalu melakukan evaluasi dan perubahan baik dari segi peningkatan kualitas pendidikan dan juga layanan baik kepada orang tua dan siswa Dharma Yuda. Dharma Yuda membuka 5 tingkat pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Dan perlu diketahui, Dharma Yuda juga melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah luar negeri lainnya. Tujuannya untuk mensetarakan tingkat dan kualitas pendidikan Dharma Yuda dengan sekolah-sekolah luar negeri, sehingga daya saing siswa yang terdidik di Dharma Yuda dapat mengikuti perubahan yang ada di luar negeri saat melakukan studi tour dan juga perjalanan touring ke luar negeri. Bahkan juga Dharma Yuda menyediakan fasilitas sebagai pendukung program mengajar dan belajar di Dharma Yuda, sehingga menjadi keunggulan bagi sekolah Dharma Yuda dengan fasilitas yang ada dan tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lainnya. Dalam sistem kinerja pendidikan Dharma Yuda juga memiliki tenaga didik atau yang disebut dengan guru yang profesional. Tujuannya untuk menggali potensi dan ide-ide yang dimiliki oleh para siswa agar dapat dituangkan dalam apresiasi dan pengembangan diri seperti ekstrakurikuler. Banyak macam ekstrakurikuler yang ada di Dharma Yuda sesuai dengan skill dan kemampuan bahkan bakat yang dimiliki oleh setiap siswa. Tujuannya untuk menciptakan peserta didik yang disiplin, aktif dan kreatif, cerdas, dan mampu bersaing dalam dunia luar. Ada banyak metode pembelajaran yang menarik dari setiap kurikulum yang diajari oleh setiap para guru atau tenaga didik, sehingga setiap peserta didik tidak mengalami kejenuhan dalam belajar. Di antaranya dengan melakukan games atau jenis-jenis kegiatan lainnya, dengan sharing food, ataupun dengan kunjungan atau perjalanan ke setiap museum, baik yang ada di dalam kota, di luar kota, maupun di luar negeri. Dan segudang prestasi yang boleh diraih dan didapatkan, bahkan penghargaan yang dimiliki oleh Dharma Yuda. Bukan hanya prestasi yang dimiliki oleh setiap siswa, baik di tingkat PAUD hingga SMA, bahkan juga prestasi yang diraih oleh guru dan juga penghargaan dalam setiap kebersihan dan kerapian di area sekolah Dharma Yuda. Bahkan Dharma Yuda juga memiliki banyak profesi pekerjaan yang dimiliki setiap karyawan berdasarkan kemampuan dan bidang yang digeluti seperti guru, pramuniaga, security, office, dan properti. Tujuannya untuk melengkapi setiap tenaga yang ada di sekolah Dharma Yuda. Dengan program kinerja yang luar biasa, Dharma Yuda dikenal banyak oleh masyarakat.
dan hal ini membuat angka penerimaan siswa baru di tiap tingkat pendidikan selalu mengalami peningkatan. Untuk dapat dikenal oleh masyarakat, Dharma Yuda melakukan sosialisasi, baik kunjungan ke panti asuhan, ke panti jompo, bahkan juga bantuan terhadap korban-korban bencana, bantuan untuk pembangunan daerah-daerah dan sekolah yang membutuhkan, sehingga Dharma Yuda bukan hanya dikenal dari segi pendidikan.